Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 626-630. Namun pada saat kritis, angin kencang melanda. Ternyata orang itulah yang memaksanya kembali untuk membunuh Wu Xiao. Bang bang bang, serangkaian suara membosankan terdengar. Lusinan orang langsung jatuh ke tanah, kehilangan semua kemampuannya seketika. Bayangan gelap muncul di depan Wu Xiao dan Li Ziran. Dewa Perang Yama muncul. Perintah kematian Ye Junlin kepadanya adalah untuk melindungi keselamatan Li Ziran, bahkan jika dia mengorbankannya. Jadi dia harus membasmi semua orang di depannya ini. Yama, Dewa Perang, pindah, berubah menjadi citah dan serang ke kerumunan. Dewa Perang Yama bergelar pembantaian 1000 orang. Inilah Dewa Perang suatu negara, para gangster di lingkaran bawah tanah di depan saya ini memiliki banyak keterampilan, tetapi mereka terlalu jelek, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan para prajurit di medan perang. Dewa Perang, Yama, menyerang ke depan, seolah-olah dia berada di tempat yang sepi. Dalam 10 menit, tanah dipenuhi orang, melolong dan berguling. Tidak ada yang berdiri, Wu Xiao dan Li Ziran tercengang. Ini terlalu kuat, bukan? Ratusan orang semuanya ditangani. Setelah Dewa Perang Yan Luo menangani orang-orang ini, dia mendatangi Wu Xiao dan berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak fasih, "Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Nona Li." Setelah selesai berbicara, Dewa Perang Yan Luo pergi. Adapun Departemen Lama Si King San, ratusan master seni bela diri Asia segera menyerah ketika mereka melihat Dewa Perang Yan Luo. Mereka tidak menyangka orang inilah yang akan melindungi Li Ziran. Mengetahui Yan Luo, Dewa Perang secara otomatis mundur. Ini setara dengan ribuan orang di lingkaran bawah tanah yang dirobohkan oleh Dewa Perang Yan Luo saja. Inilah mengapa Ye Junlin mengatur Yan Luo God of War di sisi Li Ziran. Li Ziran dan Wu Xiao tercengang. Li Ziran adalah yang paling terkejut. Masih ada seseorang yang melindungi dirinya sendiri. Masih sangat kuat. Apakah aksennya terdengar asing? Apa? Segera, Lu Zan dan yang lainnya mendapat kabar itu. Pengawal di sekitar Li Ziran melawan ratusan. Setiap orang yang pergi ke sana terbunuh. Mata Lu Zan hampir keluar. Semua orang terkejut. Ini setara dengan fakta bahwa lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi dimusnahkan oleh satu orang. Zhang Dongsu segera berkata, pengawal di sekitar Tuan Lu dan Li Ziran luar biasa. Saya meremehkan Li Ziran, pantas saja dia berani menolak saya, ternyata dia punya kepercayaan diri. Kata Lu Zan, Tuan Muda Lu, saya kurang memeriksanya dengan cermat, haruskah saya memeriksa identitas pengawal Li Ziran? Tanya Zhang Yefei. Lu Zan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Saya tidak percaya, tidak ada orang yang tidak bisa saya undang kalian berdua. Lu Zan memandangi topeng hitam dan putih itu. Tuan Muda, kami di sini. Keduanya berdiri tegak, pergi, bawa Li Ziran kembali padaku, siapapun yang menghentikannya. Lu Zan berkata dengan dingin, Tuan Muda berjanji untuk menyelesaikan misinya. Zhang Yefei dan yang lainnya tersentak. Keduanya berjalan bersama, itu terlalu menakutkan, bukan? Mereka sudah 2 kali menyaksikan aksi kedua orang tersebut. Ini ajaib, seperti sihir, menatap orang dan mati. Ini akan meledak jika Anda menyentuhnya. Siapa yang bisa menghentikan ini? Lu Zan benar-benar tersenyum. Ada orang-orang yang begitu kuat di Jinling. Saya tidak pernah menyangkanya, Tuan Muda. Lu, terlalu merepotkan bagi Anda untuk membiarkan 2 orang dewasa pergi bersama. Zhang Yefei berpikir tidak apa-apa jika pergi sendiri. Jadi kamu tidak melakukan semuanya dengan baik, yang kuinginkan adalah kepastian 100%. Lu Zan memelototinya, Tuan Lu, saya mendapat pelajarannya. Di sisi lain, kedua ahli topeng, hitam dan putih, segera tiba di luar rumah keluarga Zhao. Kalau begitu bunuh semua orang di dalam. Cahaya dingin melintas di mata master topeng berpakaian putih. Oke, ketika keduanya hendak melangkah masuk, bayangan hitam muncul di depan mereka. Tepatnya, ada 2.
karena ada orang lain yang bersembunyi di belakang, muncul perlahan. Dia memegang sebatang rokok di sudut mulutnya, puntung rokoknya sangat terang di kegelapan. Dia adalah Ye Junlin, menjadi liar di wilayahku, mencari kematian. Kata Ye Junlin lembut, kedua ahli topeng hitam putih itu saling memandang dan segera bergerak. Ahli topeng putih pandai dalam kecepatan, membunuh orang yang tidak terlihat, dan mampu menipu mata. Boom! Dia langsung muncul di depan Ye Junlin. Belati di tangannya tajam dan mengeluarkan udara dingin. Kecepatannya terlalu cepat, jika ada orang lain yang hadir, mereka hanya akan melihatnya masih di tempatnya. Faktanya, dia telah membunuh Ye Junlin, Ci. Aura pembunuh terpancar dari belati itu, master bertopeng berbaju putih yakin dia akan membunuh Ye Junlin dengan satu pukulan. Namun saat ini, tiba-tiba ada seseorang di depannya, dan bayangan besar menutupi retinanya. Apa, ekspresinya berubah drastis. Seseorang dapat menangkap kecepatannya. Saat berikutnya, rasa bahaya muncul secara spontan. Bang, ia mendapat pukulan keras di bagian dada, dan seketika organ dalamnya hancur dan tulangnya patah satu persatu. Seluruh orang itu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Orang yang bergerak tentu saja adalah Dewa Perang Yan Luo. Ahli topeng berpakaian hitam lainnya tercengang. Dia segera bergegas dan meninju Dewa Perang Yama dengan keras. Kekuatan di tangannya tidak ada bandingannya. Sebelum dia menyentuh meja batu dan binatang mati itu, meja itu akan hancur. Itu karena dia berlatih seni bela diri kuno. Terus terang, itu adalah Qigong. Saat tangan menyentuhnya, Qigong akan menghancurkan segalanya. Tersentuh oleh tangannya, Qi Jin akan menghancurkan tubuhnya. Hanya saja Yan Luo God of War tidak mengelak sama sekali, dan juga meninjunya. Bang, saat kedua tinju bertabrakan, terdengar suara gemuruh yang tumpul. Puff, saat berikutnya, master bertopeng berpakaian hitam itu terbang terbalik, dengan bola darah tumpah dari mulutnya. Retak, separuh topeng di wajahnya semakin hancur. Melihat ini, Ye Junlin bertepuk tangan dan berkata, lumayan, aku benar menahanmu di sini. Tidak perlu merepotkan Bai Hu dan yang lainnya. Aku bersedia mengabdi pada Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Yama tampak bersemangat. Ye Junlin dan Dewa Perang Yama melangkah maju. Dewa Perang Yan Luo juga merobek setengah topeng putihnya. Kata, budak terukir di separuh wajah mereka. Yang ada hanya ketakutan di mata mereka berdua saat ini. Ternyata apa yang dikatakan si King San benar. Memang ada seseorang di Jinling yang tidak mampu mereka ganggu. Di halaman keluarga Zhang, kedua orang dewasa itu sudah lama pergi. Bukankah seharusnya terjadi sesuatu? Zhang Yefei berkata dengan cemas. HMPH, tidak ada yang bisa terjadi. Keduanya adalah budak guru. Yang satu telah berlatih Qigong sejak kecil, dan yang lainnya telah berlatih kecepatan dengan citah. Anda tidak dapat membayangkan keadaan keduanya, ada masalah dengan mereka. Lu Zhan tersenyum penuh kemenangan. Dia membawa kedua orang ini ke Aurus Hill karena suatu alasan. Hanya karena kedua orang ini cukup kuat. Zhang Yefei berkata dengan ketakutan. Kalau begitu aku akan lega. Saya kira mereka sedang membunuh orang sekarang. Menurut kepribadian mereka, keluarga Zhao pasti akan dihancurkan malam ini. Lu Zhan tersenyum. Ada bekas api di matanya. Tidak sabar untuk bertemu Li Ziran. Zhang Yefei menarik napas dalam-dalam. Benarkah, pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Bang, dua mayat dilempar bersamaan. Setelah melihat dengan jelas dua mayat di tanah, mata Lu Zhan dan Zhang Yefei membelalak. Bukankah kedua budak ini, kenapa mereka berdua mati? Mata Lu Zhan penuh dengan keterkejutan. Zhang Yefei membuka mulutnya cukup lebar untuk memasukkan telur ke dalamnya. Kedua tuan ini sudah pergi, bagaimana ini bisa terjadi? Kedua master hebat ini menyapu ring tinju bawah tanah si King San dan seluruh lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi malam itu. Kekuatan mereka sungguh ajaib, seperti sihir. Bagaimana saya bisa mati? Tidak, katakan padaku ini tidak benar, Lu Zhan berteriak seperti orang gila. Lu Zhan tidak percaya sama sekali. Kedua budak guru itu telah bersamanya sejak kecil. Saya tidak tahu berapa banyak master yang saya bunuh.
Tidak pernah hilang, hari ini dia meninggal. Itu membuatnya sulit dipercaya, Tuan mana yang bisa membunuh mereka? Dadada, suara langkah kaki terdengar, dan Ye Junlin dan Dewa Perang Yama muncul. Siapa kamu? Lu Zhan bertanya dengan heran. Orang-orang yang datang untuk membunuhmu, Ye Junlin berkata dengan tenang. Wow, Lu Zhan dan 10 pengawal lainnya segera berdiri di depannya. Kematian, Dewa Perang Yama bergerak. Segera, 10 orang itu jatuh ke tanah. Kali ini, semua orang tertahan. Zhang Yefei, Zhang Dongsu dan lainnya sangat ketakutan hingga mereka berlutut. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyinggung orang yang salah. Adapun Lu Zhan, yang tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu, dia menatap Ye Junlin dengan bingung dan bertanya, siapa kamu? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu mengerti, Li Ziran adalah istriku, dan Jinling dilindungi olehku. Ya, saya memiliki keputusan akhir, apakah Anda mencari kematian jika Anda membunuh orang di wilayah saya? Boom! Setelah Ye Junlin selesai berbicara, Lu Zhan merasa seperti disambar petir. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Si King San kepadanya sebelum dia meninggal. Ada makhluk di kota Jinling yang tidak seorang pun mampu untuk menyinggung perasaannya, dan dia harus segera pergi atau dia akan mati. Sepertinya ini dia, tapi dia tetaplah suami Li Ziran. Pada saat ini, Lu Zhan telah tenang. Dengan wajah tenang, dia berkata sambil tersenyum, Yang mulia memang kuat. Saya membuat Anda menertawakan 2 budak rumah yang tidak berguna ini. Bisakah Anda mengungkapkan identitas Anda? Ye Junlin tersenyum. Sepertinya orang ini memang punya masalah. Meski menghadapi bencana, dia tetap bisa tenang. Tidak heran orang seperti Si King San bukanlah tandingannya. Dewa Perang Yan Luo mencibir dan berkata, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasnya. Yang mulia, bisakah Anda berteman? Kami tidak memiliki konflik substantif. Itu hanya kesalahpahaman, saya minta maaf di sini. Selain itu, kedua anggota keluargaku sekarang para budak sudah mati. Mari kita lupakan masalah ini. Lu Zhan ingin menyelesaikan masalah ini. Hah, lupakan saja. Kamu pikir kamu ini siapa? Ye Junlin mencibir. Lu Zhan tersenyum. Kamu tidak tahu sesuatu. Dan latar belakangku bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh orang biasa. Solusi damai akan baik untukmu. Kalau begitu, aku tidak percaya pada kejahatan ini. Lakukan. Kamu Junlin menembakkan 2 tembakan ke matanya, cahaya dingin. Setelah menerima perintah, Dewa Perang Yama berjalan menuju Lu Zhan selangkah demi selangkah. Lu Zhan panik. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tahukah kamu identitasku? Jangan main-main. Zhang Yefei juga menasihati, kalian berdua orang dewasa, jangan impulsif. Identitasnya memang menakutkan, jika kamu menyentuh dia, kamu akan mendapat masalah besar, ya. Iya, tidak ada yang bisa menyinggung Tuan Lu dengan statusnya. Zhang Dongsu juga berkata, wajah Lu Zhan melembut. Ye Junlin berkata dengan dingin, bunuh. Setelah menerima perintah, Dewa Perang Yama bergerak. Identitasku adalah Nan Hong. Lu Zhan meraung sekuat tenaga. Sebuah panah berdarah ditembakkan, plop. Lu Zhan langsung jatuh ke tanah. Dia akhirnya membayar harga atas perbuatan jahatnya. Keluarga Zhang ketakutan. Apakah kamu benar-benar berani menyerang Lu Zhan? Tidakkah kamu ingin mendengar dia memberitahumu siapa dirimu? Zhang Yefei berkata tanpa daya, Tuan, saya tahu Anda kuat, tetapi Tuan muda Lu tidak bisa bergerak, identitasnya terlalu menakutkan. Ye Junlin menatapnya dengan dingin dan berkata, saya tidak peduli apa identitasnya. Sambil mencibir, daripada identitas, dengan yang ini. Apalagi di sini, melihat-lihat dunia, siapa yang tidak takut mendengar gelar Dewa Perang Kunlun? Bandingkan identitas dan latar belakangnya dengan dia. Murni mencari kematian, Ye Junlin dan Dewa Perang Yama pergi. Adapun keluarga Zhang, mereka tidak bergerak, karena orang-orang ini seperti semut di matanya. Tidak layak dilakukan. Berita jatuhnya Lu Zhan dan bawahannya dengan cepat menyebar ke seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Semua orang tercengang, yang ini benar-benar hilang. Sudah ketahuan, itu dibuat oleh Dewa Perang Yan Luo, bawahan Si King San. Dewa Perang Yan Luo benar-benar kuat,
tapi kali ini dia juga menyebabkan masalah besar. Iya, kudengar latar belakang Luzan akan ditakuti oleh seluruh Tiongkok Selatan, ya. Lingkaran bawah tanah sedang mendidih. Semua orang mengerti, orang-orang di belakang Luzan akan segera datang ke Jinling. Perselisihan baru saja dimulai, terutama keluarga Zhang yang mengetahui identitas Luzan. Mereka lebih memahami bahwa Luzan hanyalah pasukan garda depan, dan pasukan utama akan segera tiba. Hanya dengan begitu segalanya akan benar-benar berubah di Jinling. Berita kematian Luzan menyebar dengan cepat di suatu tempat di Huahai. Apa, muridku meninggal di Jinling? Lancang. Aku ingin semua orang dikuburkan bersamaku. Pada saat ini, Ye Junlin dan Yan Luo Dewa Perang keluar dari Zhao Family Manor. Pergi dan beritahu mereka bahwa masalah ini sudah selesai. Perintah Ye Junlin, identitasnya tidak akan diungkapkan untuk saat ini. Pada pernikahan abad ini, dia akan mengungkapkan identitasnya sepenuhnya kepada Li Ziran. Sekarang katakan padanya betapa membosankannya itu. Saat tiba waktunya untuk merias pernikahan, berikan kejutan besar pada Li Ziran. Dimengerti, Dewa Perang Yan Luo memasuki rumah Zhao dan keluar dari villa keluarga tunggal Li Ziran. Meskipun Wu Xiao terluka, semuanya hanya luka ringan, setelah perawatan sederhana, tidak ada masalah serius. Berdiri di depan pintu, dia terkejut saat melihat Dewa Perang Yan Luo. Bukankah ini orang yang menyelamatkan mereka di malam hari? Nona Li, penyelamat ada di sini malam ini. Wu Xiao segera menyapa Li Ziran. Li Ziran segera berlari keluar. Nona Li, saya sudah menangani semua orang itu, dan mereka semua baik-baik saja sekarang. Dewa Perang Yan Luo pergi setelah berbicara. Hei tunggu, terima kasih. Kamu harus memberitahuku siapa kamu. Li Ziran mengejarnya, hanya saja Dewa Perang Yan Luo pergi tanpa menoleh ke belakang. Wu Xiao, cepat cari tahu siapa dia, kata Li Ziran. Oke. Li Ziran juga penasaran dengan identitas Dewa Perang Yama. Dia sebenarnya memiliki perasaan akrab dengan Dewa Perang Yan Luo. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia pasti melihatnya sendiri. Karena dia melihat orang yang dikenalnya, Ye Junlin. Mantan suami Tuan Li, dia hampir memberinya pelajaran 2 hari lalu. Tanpa diduga, dialah yang melindungi Li Ziran. Ada master di sisinya. Bukankah semua orang di keluarga Zhao mengatakan bahwa dia tidak tertahankan? Di Yunting Group, dia hanyalah seorang satpam kecil. Bagaimana bisa begitu kuat? Benar, dia juga mengenal Qin Yuan di zona perang wilayah barat. Bukankah ini suatu kebetulan, seperti yang dipikirkan Wu Xiao? Dewa Perang Yan Luo bertanya pada Ye Junlin, Dewa Perang, apakah kamu ingin aku mengetahuinya? Ye Junlin tersenyum, keluarlah. Apakah kamu sudah bersembunyi begitu lama? Suara itu terdengar di telinga Wu Xiao. Dia bertanya pada dirinya sendiri kesempurnaan yang tersembunyi. Ini adalah mata pelajaran terbaiknya di antara mata pelajaran pasukan khusus. Hal ini telah ditemukan sejak lama. Wu Xiao hanya bisa berjalan keluar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sudah mengetahuinya sejak lama, aku. Tahu kamu mengikutiku sejak kamu meninggalkan villa. Kata Dewa Perang Yan Luo sambil menatap Wu Xiao dengan wajah muram. Setelah melihat wajah Dewa Perang Yan Luo dengan jelas, Wu Xiao berseru, kamu adalah Dewa Perang Yan Luo dari negara serigala. Kamu, Wu Xiao dengan jelas. Mengingatnya beberapa tahun yang lalu, Qin Yuan memimpin pasukan di zona perang wilayah barat dan perang serigala. Saat itu, Dewa Perang Yama tidak terkalahkan dan berhasil menghalau puluhan serangan di zona teater barat. Pada akhirnya, Dewa Perang Kunlun secara pribadi mengirim orang untuk mengambil tindakan dan mengalahkan kerajaan serigala. Meskipun negara serigala telah dikalahkan sepenuhnya, namun Dewa Perang, Yama, meninggalkan banyak bayangan di benak para prajurit di zona teater barat. Jadi Wu Xiao sekilas mengenali Dewa Perang Yan Luo. Karena itu mengesankan, segera, ekspresinya berubah dengan liar, dan dia perlahan menatap Ye Junlin dengan mata yang luar biasa. Apa identitasnya? Bagaimana dia bisa memerintahkan Dewa Perang Yama untuk melindungi Li Ziran? Punya hak kaya, melihat ini,
Ye Junlin tersenyum, kamu benar-benar mengenalinya, tapi itu bisa dimengerti. Kamu seharusnya bertarung melawan bocah itu. Qin Yuan saat itu, boom, Ye Junlin mengatakan ini, Wu Xiao. Tercengang, bagaimana Ye Junlin mengetahui semua ini? Mungkinkah identitasnya tidak terbayangkan oleh orang biasa? Siapa kamu? Wu Xiao bertanya. Ye Junlin menghisap rokok dan berkata sambil tersenyum, katakan padanya. Dewa Perang Yan Luo menatap Wu Xiao dan berkata, berdiri di depanmu adalah mimpi buruk ribuan tentara dari ratusan negara. Judulnya Dewa Perang Kunlun Tiongkok. Plop, setelah mendengar ini, Wu Xiao tanpa sadar jatuh ke tanah. Dewa Perang Kunlun, ya Tuhan, ternyata itu adalah Dewa Perang Kunlun tertinggi yang legendaris. Pantas saja dia tahu segalanya tentang teater barat. Pantas saja Languo Zhangguo ada di sisinya sebagai pengawal. Pantas saja dia berani menyebut Qin Yuan, kepala teater barat nomor 1, seorang anak kecil. Setelah memikirkan semua ini, Wu Xiao ketakutan setengah mati. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Dia benar-benar mengambil tindakan melawan dewa perang suatu negara. Dia berdiri dengan gemetar dan memberi hormat kepada Ye Junlin. Wu Xiao, seorang prajurit yang pernah bertugas di zona perang barat, memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun, merupakan kehormatan bagi setiap prajurit di Tiongkok untuk melihat Dewa Perang Kunlun. Wu Xiao merasa sangat tersanjung. Dia sebenarnya masih melindungi istri Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin membalas hormatnya. Minta hukuman kepada ketua, kata Wu Xiao. Hukuman? Apa hukumannya? Ye Junlin tampak tertekan. Wu Xiao berkata dengan sedikit malu, aku tidak hanya menabrakmu hari itu, aku hampir memukulmu, tolong minta kepala suku untuk menghukumku. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Wu Xiao bingung untuk beberapa saat, bersambung.